Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Jasmina Danila dengan NIM 23070404227 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Rombel B. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah makroekonomi tentang permasalahan utang luar negeri di Indonesia. Dalam pembahasannya, saya akan membagi menjadi 5 bagian, mulai dari pengenalan apa itu utang luar negeri, permasalahan yang timbul, faktor-faktor penyebab, dampak, dan yang terakhir solusi serta kebijakan pemerintah. Pertama, kita perlu mengenal apa itu utang luar negeri. Utang luar negeri adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk barang dan atau jasa, maupun bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan rupiah dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 dan akumulasi keseluruhan utang luar negeri dan bunganya akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Pada pinjaman luar negeri, satu sisi memang dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada sisi lain, utang luar negeri dapat menimbulkan masalah. Pada masa krisis ekonomi, utang Indonesia telah meningkat drastis dalam rupiah, yang menyebabkan Indonesia harus menambah utang lagi untuk menutup utang yang jatuh tempo. Jelas hal ini menghasilkan kemakmuran di masyarakat berkurang di masa yang datang. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks pinjaman atau utang luar negeri, ada beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pertumbuhan utang yang terus meningkat, baik melalui pinjaman dari lembaga keuangan internasional maupun melalui kesepakatan bilateral di dengan negara-negara lain. Yang kedua yaitu penggunaan utang pembangunan infrastruktur yang tidak efektif. Yang ketiga yaitu adanya fluktuasi kurs mata uang yang meningkatkan beban utang. Lalu yang keempat ada potensi krisis keuangan seperti yang pernah dialami Indonesia pada akhir tahun 90-an. Lalu selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi utang luar negeri. Seperti yang pertama yaitu defisit anggaran di mana pengeluaran melebihi pendapatan yang membuat negara meminjam uang dari luar negeri. Lalu yang kedua ada suku bunga, yang ketiga ada kondisi perekonomian dunia, yang keempat ada depresiasi nilai tukar, yang kelima ada penanaman modal asing, yang keenam ada kebijakan pemerintah, yang ketujuh ada stabilitas politik dan hukum, yang kedelapan ada ekspor, kesembilan ada PDB atau produk domestik bruto, dan yang ke-10 ada belanja pemerintah. Lalu dampak apa sih yang dirasakan oleh negara yang berhutang ke luar negeri? Nah, dari dampak positifnya yang pertama yaitu dari jangka pendek, utang tentu saja membantu pemerintah untuk menutupi defisit anggaran. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana menjadi lancar. Yang ketiga, menjalin kerjasama bilateral. Di samping dampak positif yang dirasakan, ada pun juga dampak negatifnya, seperti timbulnya krisis ekonomi, memberatkan APBN, lalu ada tingkat kemakmuran menurun, dan dalam jangka panjang berpeluang juga terjadinya inflasi. Lalu, solusi dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan pinjaman luar negeri ini? Yang pertama yaitu adanya pembatasan pinjaman baru. Yang kedua yaitu peningkatan penerimaan pajak. Yang ketiga kontribusi BUMN untuk membantu pengadaan infrastruktur. Dan yang terakhir tentu saja peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Baik, selesai sudah pembahasan mengenai utang luar negeri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.